Tim Liputan Bogor mengunjungi Prasasti Ciaruten. Prasasti tersebut adalah peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara, Bogor, Jawa Barat. Keberadaan Prasasti Ciaruten menjadi bukti penting otentik dari eksistensi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini diklaim sebagai satu dari kerajaan pertama yang ada di Nusantara pada abad ke-5, yang dirajai bernama Purnawarman. Karena kegagahan dan keberaniannya, Raja Purnawarman berhasil membawa Tarumanegara mencapai kejayaannya. Pada prasasti tersebut terdapat sebuah tulisan. Tulisan yang ada pada prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sangsekerta dengan susunan 4 baris puisi India berirama Anustu. Konon telah terjadi banjir pada tahun 1894 Masehi. Prasasti tersebut bergeser sehingga tulisannya terbalik. Pada tahun 1903 Masehi letaknya diperbaiki, dan pada tahun 1987 prasasti tersebut dipindahkan dari Sungai Ciaruten ke daratan, dan Prasasti Ciaruten terletak di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Jadi di wilayah sini ada beberapa situs cagar budaya yang merupakan bukti sejarah peninggalan masa lalu. Jadi di sini ada beberapa situs ya yang berkaitan dengan masa-masa kerajaan Tarumanegara, terutama yang merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Di sini ada Prasasti Ciaruten, ada situs Kebon Kopi, ada situs Megalitik, kemudian ada situs Muara Cianten. Di antara situs tersebut jadi saling berkaitan ya, yang merupakan latar berdirinya sejarah Kampung Muara ini. Jadi Tarumanegara itu kan merupakan kerajaan tertua di Nusantara dengan adanya bukti 7 prasasti. 3 diantaranya ada di wilayah Kampung Muara ini, sedangkan yang lainnya ada di beberapa wilayah yang membuktikan bahwa pada masa itu yang berjaya adalah Tarumanegara yang didirikan tahun 348 Masehi. Mengenai latar belakang sejarah Prasasti Ciaruten, ya ini Prasasti Ciaruten sejarahnya asal mulanya ditemukan di Sungai Ciaruten pada tahun 1683. Di prasasti tersebut ada jejak kaki, kemudian ada 4 baris tulisan Palawa yang merupakan peninggalan Kerajaan Taruma pertama, yaitu Prasasti Ciaruten. Di situ tertulis Pikranta Sapanipateh Srimata Purnawarmana Tarumanagarendrasa Pisnori Papadat Payam. Di situ dibuktikan bahwa di antara raja-raja Tarumanegara yang diagungkan di setiap peninggalan di situ tertulis nama raja yang agung, yaitu Raja Purnawarman. Seperti di Prasasti Ciaruten, di situ nampak sepasang tapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, yaitu sebagai raja penguasa dunia pada saat itu. Ya, terutama situs Ciaruten dengan sama situs Kebon Kopi. Yang jelas memang sudah ada di beberapa buku ya, bukan hanya Indonesia atau bangsa Indonesia aja yang mengenal, dari anak-anak sekolah mengenai tentang Prasasti Ciaruten. Bahkan situs Ciaruten ini terkenal mancanegara. Tuh yang menarik ya, terutama Prasasti Ciaruten yang ada tapak kaki Raja Purnawarman. Ya, asal mulanya memang turun-temurun ya, pada tahun 1970-an ya, orang tua yang mengurus semenjak prasasti masih ada di sungai, yang mengajukan untuk pemindahan, pemeliharaan juga orang tua. Almarhum sudah tidak ada ya, kemudian saya sebagai gantinya. Mungkin kedepannya juga kalau di keluarga saya yang masih mampu atau tahu dengan latar belakang sejarah situs ini ya, mungkin dijadikan sebagai pengurus juga. Cuma memang tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang luar pun bisa, yang penting tahu dengan sejarah Prasasti Ciaruten atau latar belakang mengenai tentang Kampung Muara ini. Ya, kalau dihitung dari generasi, dari orang tua kemudian kakak, saya generasi ketiga. Ya,
Ini prasasti Ciaruten memang ditemukan di Sungai Ciaruten ya, bahwa sebagai tanda memang wilayah sini dulu mempunyai posisi penting pada zaman kerajaan. Jadi secara letak geografis sangat strategis. Makanya oleh Raja Purnawarman pada tahun 400 yang sekarang secara administratif Kampung Muara Jaya dulu dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Karena ada 3 aliran sungai, yaitu untuk transportasi pada saat itu. Karena memang prasasti Ciaruten ini sudah banyak dikenal orang dan mempunyai sangat penting untuk pengetahuan ya, untuk pendidikan sejarah. Nah, pada tahun 1981 prasasti ini dilakukan pemindahan relokasi dengan menggunakan alat takal yang didatangkan dari Jogja. Pada saat itu pun dibantu oleh anak-anak arkeolog dari UGM, dari UI untuk proses pemindahan prasasti Ciaruten. Alatnya takal ya, terdiri dari rangkaian seling, rantai, dan katrol. Jadi prosesnya cukup lama. Ya, kurang lebih 1 bulan baru nyampe ke tempat yang datar. Alat tersebut berkekuatan 10 ton. Jadi prasasti Ciaruten diketahui beratnya ya sekitar 8 ton dari alat pengangkatnya itu, dari katrolnya. Nah, kalau peran pemerintah ya jelas berbeda ya sebelum pandemi dan sekarang saat kondisi pandemi ini ya. Jadi sebelum pandemi ya kunjungan-kunjungan juga banyak ya. Jadi masyarakat pun memang dengan adanya peninggalan-peninggalan seperti ini, jadi memang istilahnya bersyukur lah karena banyak orang yang datang, otomatis perekonomian masyarakat sedikit juga ada tambahan dari para pengunjung untuk bisa berjualan di kawasan situs Ciaruten ini gitu. Kalau untuk pemerintahnya memang ya sangat perhatian seperti yang kita lihat kondisi ini ya, bangunan-bangunannya sangat terawat gitu, rapi. Kalau ada kerusakan-kerusakan kita langsung laporan ke pemerintahan pusat. Jadi memang cagar budaya ini ada di bawah pengelolaan atau monitoring pemerintahan pusat. Kalau sebelum pandemi kunjungan banyak ya, saat kondisi pandemi ini ya memang ada batasan-batasan gitu. Kalau tidak penting-penting amat ya memang tidak diperbolehkan gitu. Nah, pesan Bapak ya sebagai juru pelihara di situs cagar budaya ya kepada generasi muda milenial sekarang ya. Ya Bapak berharap jangan sampailah melupakan peninggalan-peninggalan sejarah nenek moyang kita. Itu kan adalah sebuah ciri atau tanda sebagai besarnya bangsa kita di masa lalu. Itulah sejarah. Nah, jadi kita jangan sampai melupakan sejarah dan budaya, karena bangsa yang besar adalah dilihat dari budaya dan sejarah bangsanya itu sendiri. Ya. Semoga ya prasasti-prasasti bukan hanya Ciaruten saja ya, bahkan di tempat yang lain pun semoga tetap terawat gitu, lestari agar generasi ke depan tahu bahwa inilah bukti-bukti sejarah nenek moyang kita, betapa besarnya bangsa kita di masa lalu.